Jadi untuk pengalaman saya merawat burung kanibal ini terkesan unik dan aneh, karena sebagian besar teman-teman Kacermania mengatasi burung kanibal dengan cara diisolasi atau disendirikan, diasingkan dari kacer-kacer lainnya. Akan tetapi untuk pengalaman saya justru malah saya tetap bareng kumpul dengan kacer banyak ya teman-teman. Halo teman-teman kicauannya, sobat Kacermania, ketemu lagi di channel Sipe Kicau, channel yang membahas tentang seputaran perawatan pada burung kacer. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang cara mengatasi kanibal pada kacer atau cibul, ciak bulu. Jadi untuk teman-teman Kacermania yang gacoannya mengalami penyakit kanibal atau cibul ini, simak terus, jangan skip agar tidak ketinggalan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kicauania, Kacermania. Jumpa lagi di channel Sipe Kicau, channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer, membahas tentang rawatan harian sampai rawatan lomba, dan membahas tentang permasalahan pada burung kacer. Jadi untuk teman-teman kicauania yang baru bergabung dengan channel Sipe Kicau, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa like, komen, dan share, dan tekan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbarunya, terutama tentang permasalahan dan rawatan pada burung kacer. Siapa tahu video-video yang saya share bermanfaat untuk teman-teman kicauania, terutama untuk teman-teman Kacermania. Siapa tahu video yang saya share cocok dengan permasalahan pada burung kacer teman-teman kicauania, dan agar channel Sipe Kicau semakin berkembang dan semangat lagi untuk membuat video-video terbarunya. Oke teman-teman kicauania, sobat Kacermania, kita lanjut lagi pembahasannya. Cara atasi kanibal pada kacer dengan cepat dan beda dari yang lain. Jadi simak terus ya teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah share tentang video penyebab kacer jadi kanibal. Jadi lengkap ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman Kacermania yang belum lihat video sebelumnya, silahkan cari, karena sebelum kita mengatasinya kita harus tahu dulu, kita harus cek penyebabnya yang jadikan burung itu kanibal atau ciak bulu. Sebenarnya apa sih kanibal atau ciak bulu ini atau cibul? Peristiwa kacer berperilaku tidak normal, penunjukan negatif ya teman-teman, yaitu kacer menyabut bulunya sendiri ketika mendengar kacer lain atau ketika pas ketemu dengan kacer lain. Jadi burung itu merasa terancam. Jadi burung itu kayak nggak bisa tenang, dia itu emosinya itu terlalu berlebih,
Makanya dia ketika mendapat tekanan, dia itu lampiaskan dengan cara mencabut bulunya sendiri. Jadi misal tidak segera diatasi malah bisa memperburuk kondisinya, karena pasti kondisi bulu jadi rusak, jadi patah-patah, kadang jadi gundul ya teman-teman. Kalau yang bulu-bulu kecil itu, kalau yang terlalu parah bisa sampai keluar darah. Jadi ketika mencabut bulunya itu terlalu dalam, jadi emosinya itu memuncak gitu. Biasanya bagian yang sering diserang yaitu bagian dada, ekor, dan kaki. Jadi untuk pengalaman saya merawat burung kanibal ini terkesan unik dan aneh, karena sebagian besar teman-teman Kacermania mengatasi burung kanibal dengan cara diisolasi atau disendirikan, diasingkan dari kacer-kacer lainnya. Akan tetapi untuk pengalaman saya justru malah saya tetap bareng kumpul dengan kacer banyak ya teman-teman. Jadi uniknya itu di sini teman-teman. Jadi tanpa ada isolasi tersendiri, karena kadang teman-teman kicomania itu sampai rela menjual burung kacer lainnya gitu loh. Jadi apa enggak sayang gitu loh, kalau enggak terlalu butuh banget kan sayang gitu. Apalagi burung itu burung yang bagus juga. Jadi untuk pengalaman saya tetap saya koloni, dan ternyata hasilnya alhamdulillah burung malah jadi cepat sembuh dari penyakit kanibalnya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman Kacermania yang burungnya ada penyakit kanibal, jangan buru-buru dijual atau diasingkan dari burung kacer-kacer lainnya. Kalau misal punya kacer yang lebih dari 1 ekor, tidak ada salahnya coba treatment ini, siapa tahu cocok dan bisa cepat sembuh ya teman-teman. Karena dibalik perilaku negatif kanibal ini menyimpan kemewahan, karena burung kanibal itu rata-rata mempunyai materi bagus dan faktor yang tinggi, dan burung mudah adaptasi dengan tempat baru ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Dan untuk langkah pertama untuk mengatasinya, saya tetap lakukan koloni dengan kacer lainnya. Nah ini teman-teman perlu diingat-ingat ya teman-teman, perlu kita di fase ini teman-teman jangan panik, karena nanti pas waktu awal koloni ini pasti burung nanti masih galak banget, bagongan, kadang sambil disertai mencabut bulunya atau kanibal. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya burung gacoannya berperilaku gini pas di koloni, awal di koloni, jangan kaget, maksudnya jangan panik gitu loh. Jadi nanti waktu koloni awalan nggak usah pakai jemur dulu ya teman-teman. Untuk yang kanibal taruh dekat dengan kacer lain yang di koloni, posisi masih tetap di bawah, tapi tempatkan burung yang kanibal ini di tempat yang teduh. Dan misal burung kacer kita itu yang kita rawat itu burung Cina, mau mengajar tangan, kita masukkan tangan kita ya teman-teman. Jadi biar nanti dihajar sama si kacernya itu. Jadi biar si kacer itu mau meluapkan amarahnya ke tangan kita. Jadi kalau nanti takutnya sakit, boleh pakai sarung tangan atau dengan
apa itu ditutupi kerodong gitu ya teman, biar dihajar ke sama si kacer itu. Nanti setelah burungnya itu mulai kelelahan, mulai lelah, pasti nanti berkurang galaknya teman-teman. Jadi apa itu, ini bisa banget gitu loh, bisa mempercepat burung itu meluapkan amarahnya, itu meluapkan emosi yang berlebih itu. Tapi untuk burung yang nggak mau hajar tangan, atau burung yang semi, atau burung yang giras tapi mempunyai penyakit kanibal atau galak, ini biasanya saya masukkan bungkus rokok atau kulit pisang ya teman-teman, biar nanti dihajar, biar nanti burung bisa luapkan amarahnya ke bungkus rokok atau kulit pisang tersebut. Jadi nanti pas waktu dapat tekanan itu, nanti dari dia itu fokus ke, kadang itu fokus ke benda itu, nanti biar tidak apa itu mengurangi dia untuk mencabut bulunya itu teman-teman. Jadi nanti yang dihajar itu ganti benda-benda asing yang ada di dalam sangkar itu teman-teman. Dan langkah selanjutnya, setelah kita koloni di bawah, saat dianginkan ini kita gantung ya teman-teman. Yang burungnya masih parah kanibalnya dan galak, kita kasih jarak agak jauh dulu ya teman-teman. Tetapi posisi burung tetap masih saling lihat sama kacer lainnya. Nanti setelah agak berkurang galaknya dan burung udah mulai berkurang kanibalnya, baru mulai kasih jarak agak dekat antara 3-5 meteran ya teman-teman. Dan setelah diangin-anginkan baru kita mandikan. Nah ini untuk pemandian ini jangan pernah dipaksakan teman-teman, jadi ikuti aja kemauan si kacernya. Jadi kalau misal burung tidak mau mandi, ya udah nggak usah dipaksakan. Soalnya kan ada apa itu penyebab kanibalnya itu kan karena apa itu, kalau kena mandi atau ketika posisi dingin. Makanya untuk mandi ini biar si kacer yang menentukan kondisi posisi suhu tubuhnya itu sendiri ya teman-teman. Jadi biar si kacer yang mengatur sendiri. Nah untuk extra voting kita nolkan dulu ya teman-teman, kita 0 EF. Jadi for kita kasih protein yang rendah dulu. Biasanya saya pakai yang 16% itu teman-teman. Jadi kita nolkan dulu, sekalian kita restart ulang. Jadi nanti nyetingnya itu dari bawah lagi ya teman-teman. Jadi kita kalau kondisi burung udah drop, nanti bisa kita mulai masukkan apa itu extra voting dari bawah dulu. Jadi nanti kita isi lagi gitu loh. Dan harian kita kasih buah. Misalnya biasanya saya sering kasihnya buah itu buah pisang sama buah pepaya. Tapi kalau untuk buah pepaya ini jangan tiap hari ya teman-teman. Kita kasih misalkan seminggu itu 2 atau 3 kali. Karena kalau kita berikan tiap hari itu biasanya kalau burung itu nanti lama-lama itu burung bisa drop banget gitu loh teman-teman. Dan harian kita ablak dulu. Jadi harian pagi, siang, sore, malam full ablak ya teman-teman. Jadi nggak ada kerodong dulu. Dan malamnya kita keluarkan untuk terapi embun malam. Seperti apa itu video saya sebelumnya itu. Untuk embun malam ini banyak banget manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Saya mau membahas tentang
Jadi kita ulangi terus rawatan itu tiap hari. Dan usahakan urutannya itu jangan dirubah-rubah ya teman-teman. Jadi koloni, anginkan, mandi, baru istirahat gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan cara mengatasi burung kanibal pada kacer. Jadi untuk teman-teman kicau mania yang baru bergabung dengan channel CP Kicau, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, komen, dan share, dan tekan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Tunggu video terbarunya masih dengan seputaran rawatan pada burung kacer dan permasalahan pada kacer. Oke teman-teman, salam kicau mania, salam kacer mania, orang bagong, orang kacer.